Halo, assalamualaikum Tante Brosis. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Ulun Merasa Channel akan mengajak pian-pian semua untuk membahas masalah racun. Ya, tepatnya sekarang ini Ulun sedang keracunan dua jenis ikan, yaitu racun kana dan juga racun Jepang. Oke, Tante Brosis, ikutin terus video kali ini. Namun sebelum mulai, angka baiknya pengen klik tombol subscribe, like, comment, and share channel ini agar semakin bersemangat dalam memberikan informasi mengenai dunia perikanan di Kalsel. Selamat menonton. Assalamualaikum. Nah, kali ini Ulun akan membahas dua jenis ikan hemat listrik, yaitu ikan cana dan ikan cupang. Di sini kita bukan membandingkan untuk mencari kekurangan, tapi hanya memberikan gambaran saja agar pian bisa menentukan memelihara ikan yang mana ataupun bisa memelihara kedua jenis ikan galak berbeda ukuran ini. Hal pertama yang kita bahas ialah memilih ikan yang bisa menghasilkan uang tambahan di masa susah seperti sekarang ini, sehingga tidak hanya sebagai penghobis, namun kita juga bisa berbisnis dari hobi kita memelihara ikan. Nah, yang pertama kita bahas ialah membeli ikan. Sebelum membeli, apabila pian-pian baru pertama ingin memelihara ikan, sebaiknya pelajari terlebih dahulu karakter ikan dan apa saja yang perlu pian siapkan untuk pemeliharaannya. Misalkan wadah, bagaimana standar airnya, pakan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ialah perawatan ikan. Nah, setelah pian membeli ikan, lanjut ke tahap perawatan. Dalam perawatan terdapat berbagai macam proses, mulai dari pemilihan dan pemberian pakan, serta durasi pemberian pakannya. Perawatan air, mulai dari bagaimana kita mengolah air, perawatan air dengan filter atau tidak, hingga tahap pengurasan dan jangka penggantian air tiap beberapa hari sekali. Ketiga, mencoba berbisnis. Ketika ikan rawatan kita sehat, bagus, dan keren, kita bisa menjualnya lebih tinggi dari harga ketika membelinya, yang tentu saja akan memberikan kita penghasilan tambahan. Mengapa ikan rawatan mahal daripada di toko ikan atau pedagang ikan? Tentu saja mahal, Tante Brosis, karena di sini ikan yang kita rawat mendapatkan perlakuan yang khusus, mulai dari pakan berkualitas, perawatan waktu, dan ada nilai kasih sayang yang kita berikan kepada ikan peliharaan kita. Intinya, ikan yang dari penghobi mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada di toko, sehingga wajar saja harganya akan lebih mahal. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan mengenai keracunan dalam memelihara ikan cana dan ikan cupang. Pertama-tama kita akan membahas harga belinya atau modal awal. Untuk ikan cana ukuran 25 cm biasanya ulun beli dengan harga 250.000 sampai dengan 350.000 rupiah. Dikirim dari Jogja atau Bogor, ditambah ongkir, ya anggap saja kita membeli ikan itu yang harga 300.000 untuk varian cana Maru Yellow Sentarum. Artinya kita bisa mendapatkan 1 hingga 2 pair ikan cupang berkualitas lumayan dengan budget 300.000 tersebut. Di sini kita anggap saja dapat 1 pair atau 1 pasang. Oke, lanjut ke pembahasan biaya selama perawatan atau pemeliharaan. Di sini kita membahas biaya yang kita keluarkan mulai dari membeli pakan, biaya listrik, biaya air, hingga memasuki masa jual. Itu pakan. Cana hanya memerlukan pakan 3 hari sekali, dan untuk sekali makan biasanya ulun mengeluarkan sekitar 2.000 rupiah untuk membeli udang beku di pasar. Artinya sebulan 10 kali makan dengan total pengeluaran 20.000. Namun hitungan tersebut hanyalah hitungan dasar, tidak bisa dijadikan patokan pasti dalam pengeluaran, karena terkadang ulun juga membelikan ikan cana maru ulun kodok ataupun jangkrik.
Dan untuk ikan cupang makan sehari 2 kali. Ulun memberikan cacing beku dengan harga sekitar 15.000 per packnya. Isi 28 cube, artinya harga per cube sekitar Rp550. Satu cube bisa untuk makan 2 ekor ikan cupang. Oke, di sini kita sudah bisa mendapatkan biaya pakan per sekali makan, yaitu 20.000 untuk ikan cana dan 33.000 untuk ikan cupang per bulannya. Kedua, listrik. Nah, untuk listrik ulun rasa tidak ada yang perlu dibahas karena kedua ikan ini bisa hidup tanpa aerator ataupun head pump filter. Namun apabila pian ingin memberikan sistem filtrasi tidak masalah. Sebagai perbandingan saja, biasanya ulun mengisi token listrik 20.000 dengan mendapatkan 12,4 kWh. Ketika ulun memelihara ikan predator seperti pibas, arwana, oscar, dutch, dan lain-lain, dengan total ada 6 buah akuarium berukuran 60 cm sampai dengan 160 cm, dan ulun menggunakan 8 buah head pump berkapasitas mulai dari 1.600 sampai dengan 3.000 liter per jam. Dengan watt rata-rata per mesin ada yang 20 watt sampai dengan 25 watt. Artinya sekali hidup kurang lebih ada sekitar 200 watt dengan durasi hidup seharian atau 24 jam. Untuk pengisian token listrik, ulun biasanya dari mulai berbunyi diisi akan berbunyi kembali di hari kedua untuk pembelian yang Rp20.000. Sedangkan ketika memelihara cana dan cupang, pemakaian listrik dengan pembelian token seharga 20.000 bisa bertahan sampai dengan 4 hari. Pemakaian listrik tadi sudah termasuk seluruh pemakaian rumah tangga, sehingga ulun rasa sangat hemat listrik memelihara kedua jenis ikan ini. Yang ketiga, air. Nah, masuk ke elemen penunjang penting ikan, yaitu air. Di sini ulun menggunakan air minum isi ulang yang ulun beli dengan harga Rp4.000 per 1 jerigen 35 liter. Pemakaian air untuk cana ulun biasa menggunakan 4 jerigen untuk akuarium ukuran 100 x 40 x 40 cm untuk per ekor cana maru dengan ukuran 25 cm. Ditambah dengan 1 saset bakteri starter sebagai pengurai seharga 25.000. Jadi totalnya sekitar 41.000 per bulan untuk perawatan air si ikan cana. Nah, untuk ikan cupang penggantian airnya ialah 3 hari sekali. Untuk 2 soliter menggunakan 1 liter per masing-masing soliter. Artinya setiap ganti air ulun perlu 2 liter air. Dikali 10 kali per bulan dapatlah 20 liter pemakaian airnya. Dan anggap saja dikali 2 dengan saat kita membersihkan dan mengurasnya, sehingga dapatlah 40 liter atau 1 jerigen kurang lebih sedikit. Kita bulatkan saja 2 jerigen. Nah, untuk 1 ekor cana artinya kita perlu 4 jerigen per bulan dengan pengeluaran 12.000, dan untuk 2 ekor ikan cupang adalah 2 jerigen dengan harga Rp8.000 per bulannya. Berdasarkan perhitungan tadi, kita mulai bisa menghitung pengeluaran per bulan. Akan kita tambahkan menjadi total modal di awal. Jadi mari kita hitung modal ikan kita dan biaya perawatannya per bulan. Dimulai dari ikan cana, di awal kita membeli ikan cana sekitar Rp300.000. Ditambah biaya pakan 20.000 per bulan, air 41.000 per bulan menjadi 361.000 per bulannya. Dan untuk siap jual, cana memerlukan waktu 2-3 bulan hingga siap jual. Karena biasanya ulun memprogres terlebih dahulu ikannya agar mentalnya sangar, berwarna cerah, berbunga, dan progres-progres lainnya. Sehingga pengeluaran yang 61.000-nya kita kali 3, dapatlah hasil 183.000. Ditambah 300.000 mendapatkan total sebesar 483.000 untuk modal si ikan cana maru selama 3 bulan. Setidaknya kita jual dengan harga Rp600.000 sampai Rp650.000. Syukur-syukur apabila bisa laku 2 kali lipat sekitar 800.000. Oke, lanjut ke ikan cupang dengan durasi sama 3 bulan baru kita jual. Di sini ada sangat banyak perbedaan untuk hasil yang akan kita peroleh nanti. Ketika
Jika kita membeli dengan harga 300.000, kita bisa mendapatkan satu pair ikan cupang berkualitas lumayan, misal blue rim atau Nemo multicolor. Setelah itu kita nikahkan, akhirnya si cupang bertelur dan menetas. Dalam 3 bulan ke depan, seandainya lancar, berikut rinciannya. Biaya beli kutir untuk pakan burayak sekitar 5.000 per bungkus untuk 1 minggu. Dan itu di bulan pertama. Artinya 20.000 ditambah pakan indukan 15.000, total 35.000 per bulannya. Bulan kedua belanja kutir jadi 40.000-an karena burayak bertambah besar, plus tambah pakan indukannya jadi 55.000. Dan untuk bulan ketiga perlu 4 pak cacing beku, total 60.000. Dikarenakan burayak sudah dapat memakan cacing beku dan beserta indukannya, sehingga kita memerlukan 4 pak cacing beku. Nah, kita anggap saja 50 ekor anakan yang bisa kita jual. Dikali 100.000 saja kita bisa mendapatkan hasil sebesar 5 juta rupiah. Dan dalam 3 bulan kita bisa mengawinkan 3 kali indukan. Jadi panennya bertahap. Mungkin di bulan depannya kita bisa panen dapat 5 juta lagi, di bulan depannya bisa dapat 5 juta lagi atau bahkan lebih. Dari perbandingan di atas terlihat keuntungan dari memelihara ikan cana dan ikan cupang. Namun perhitungan di atas hanyalah versi ulun saja, berdasarkan kegabutan ulun menghitung iseng pengeluaran dan keuntungannya. Dan gambaran di atas apabila semua progresannya lancar tanpa kendala mati atau gagal breed, semua tergantung rezeki masing-masing. Yang penting kita pelihara ikan kita dengan sepenuh hati, dan apabila kita bisa menjual dan menghasilkan uang tambahan, itu adalah bonus atau tanda terima kasih dari si ikan ke kita. Oke Om Tante Brosis, sampai di sini dulu video ulun kali ini. Semoga video ulun kali ini bisa bermanfaat. Adapun kesalahan informasi yang ulun sampaikan bisa pian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video ulun berikutnya. Ulun undur pamit. Assalamualaikum.